Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Baik teman-teman yang berbahagia, Masya Allah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan kembali untuk melanjutkan kajian kita yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini cuaca sangat mendukung ya Pak ya, sangat mendukung sehingga teman-teman sebagian teman-teman ada yang nggak bisa, mungkin ada yang uzur karena ada yang sakit ya istrinya ya, Pak Mawan tadi, Pak Zam nggak ada kabar ya Pak, biasanya beliau ngabarin hadir seperti itu. Tapi Allah alam apa memang masih di jalan atau ada udzur. Ala kulli hal Bapak sekalian yang teman-teman yang tidak hadir, Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang tidak hadir, jika memang ada keperluan maka kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan urusan mereka ya Pak ya. Dan kalau memang ada yang sakit, mengapa? Nah, di depan ya Pak. Iya. Ya, kalau ada yang sakit, baik beliaunya atau istrinya atau siapa saja karena mungkin nungguin ya, maka kita pun doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit mereka. Ya, berikan kesehatan dan terkhusus bagi kita yang pada malam hari ini bisa hadir. Lagi Pak. Biarin Pak. Adilam ya, baik-baik. Berarti harus dicopot. Baik, bagi kita yang hadir malam hari ini, tak lupa kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Pak. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan penjagaan. Mau pinjam buku? Oh, ada Pak, banyak. Saya pikir ada di motor ternyata kan. Oh. Ya, mudah-mudahan Allah berikan istiqomahan pada kita semua ya Bapak sekalian ya. Kemudian juga mudah-mudahan Allah jaga kita dan keluarga kita dari segala keburukan ya. Dan intinya kita memohon kepada Allah untuk diberikan kebaikan demi kebaikan, penjagaan dan perlindungan dari segala keburukan dimanapun dan kapanpun ya. Ya, jangan lupa berdoa ya Pak ya. Dan kemudian yang kedua, kita masih diberi kemudahan oleh Allah memasuki bulan apa ini Pak? Rajab ya. Bahkan malam ini adalah malam ke-16 ya. Hari ke-16, artinya kita sudah semakin mendekati bulan Ramadan. Maka tentu banyak persiapan yang harus kita persiapkan dan mudah-mudahan kajian-kajian yang Bapak ikuti termasuk di malam hari ini adalah merupakan bagian dari kesiapan karena memang kesiapan kita harus siap untuk menghadapi Ramadan tahun ini terutama ya Pak. Dan kesiapan itu tidak boleh jangan dekat-dekat sekalipun mungkin Ramadan memang sudah kita lalui bersama-sama sebanyak ya seumur Bapak ya. Pak Haji umurnya berapa Bapak? 64. Berarti kan 64 kali ya. Ya ketika misalkan ambilnya 7 tahun enggak ingat lah ya. Ya udah berarti udah 50 sekian, 55 sekian. Jadi 55 kali ya Ramadan telah kita ini. Ya bukan berarti kemudian kita ya udah Ramadan mau begitu-begitu aja gitu ya. Tidak, terutama tidak. Tapi justru kita harus memiliki obsesi Ramadan yang Allah pertemukan kepada kita di tahun ini, tahun depan, seterusnya itu harus lebih baik seperti itu. Lebih baik dan harus sukses. Sukses Pak, makanya sukses Ramadan itu apa sih Pak? Ya meraih semua kebaikan, meraih kebaikan yang ada di Ramadan tersebut. Maka para ulama subhanallah kalau saya baca kitab-kitab mereka motivasi mereka bahwa persiapan Ramadan itu ternyata memang harus jauh-jauh hari Bapak sekalian
Jadi jangan Ramadan itu mempersiapkan dekat-dekat hari gitu. Alhamdulillah. Iya Pak, ini baru ditanya nih kok Mas Zam nggak ada kabar gitu ya. Harus jauh-jauh hari menyiapkan Ramadan Bapak sekalian. Dan tentu apa yang harus kita persiapkan banyak sebenarnya, banyak sekali. Yang pertama tentu para ulama mengatakan banyak berdoa, banyak berdoa. Jadi meminta kepada Allah untuk disampaikan ke dalam bulan Ramadan dan berdoa agar dimudahkan untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan. Dan ini jangan disepelekan untuk doa ini, karena sekecil apapun ibadah, walaupun Bapak bilang ringan ini mah nanti Ramadan, tapi kalau Allah tidak memberikan ya kemudahan bagaimana? Nah, buktinya banyak gitu kan, banyak orang-orang yang justru di Ramadan justru mereka tidak bisa melakukan ibadah dengan baik, dengan khusyuk, bisa tapi tergesa-gesa, serba tergesa-gesa gitu. Terus kemudian juga pokoknya tidak semangat lah. Ramadan kok tidak semangat, ayo ada apa nih, itu kan ya Pak ya. Terus yang kedua itu doa ya, bahkan Bapak sering mendengar kan katakan sebagian sahabat mengatakan kanu yad'una Allah sittata ashhur an yuballighahum syahr Ramadan, kan begitu. Bahkan para ulama dulu itu ketika meminta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam Ramadan itu mereka berdoa sejak kapan Pak? Sittata ashhur, sittah itu kan 6 bulan sebelum Ramadan. Nah kita mah sebulan akan datang baru ya, tapi tidak terlambat juga. Tetap berdoa kepada Allah. Mereka tuh sittata ashhur. Mereka sebelum Ramadan itu berarti Ramadan kan bulan ke-9 ya. Berarti 6 bulan ke sana berarti sekitar bulan Rabiul Awal mereka sudah berdoa. Kita doa nggak Pak? Ya Allah sampai Ramadan nggak keingetan. Karena kira-kira kita ya, beda dengan para ulama dulu. Tapi ya inilah kita contoh sunnah-sunnah mereka. Terus yang kedua teman-teman, yang kita ini adalah apa sih namanya? Ini Pak, ini buat semua ya, termasuk saya pribadi. Jadi yang memberatkan kita di bulan Ramadan ternyata dosa. Maka perbanyak taubat Pak. Mulai ini apa yang kira-kira yang tidak perlu, tidak ini. Coba Bapak simbang-simbang ini Pak. Coba kita kira-kira sehari gitu ya Bapak. Kalau beda ya, kalau Bapak bekerja sih mungkin. Tapi kira-kira yang terutama hari libur nih Pak. Sabtu Ahad kira-kira tuh yang kira-kira tidak perlu apa Bapak coba ini. Dan kemudian kalau nggak dikerjain nggak rugi kok gitu. Atau bisa digantikan dengan sesuatu yang lain, itu mungkin Bapak bisa mulai gitu Pak, karena ini bermanfaat sekali Pak. Ketika Bapak sudah sering mempergunakan waktu dengan baik, maka di Ramadan nanti terbiasa gitu ya. Hal-hal yang mubah sih, misalkan Bapak misalnya ya, kalau saya kan kalau ada Ahad lari pagi gitu ya, hari pagi paling muter atau kemana gitu kan muter, tapi nggak seharian Pak, nggak seharian, paling jam 8 jam 9 itu maksimal pulang itu. Jadi jangan seharian Bapak olahraga. Itu berarti ayo gimana nih kalau bisa nggak dialihkan hanya sebentar saja, tapi jangan terlalu lama gitu. Apalagi nanti di sana cuma maaf ya ketawa ketiwi saja di sana gitu, bahaya. Nah yang ketiga ini mulailah beramal mulai dari hari ini. Jangan nunggu Ramadan Pak ya. Ramadan nanti bulan meningkatkan, jangan memulai seperti itu. Baca Al-Quran, sedekah, salat malam, apa saja Pak yang kira-kira yang identik dengan Ramadan. Nah kalau udah biasa hari ini kan otomatis di Ramadan bisa terbiasa. Demikian kurang lebih Pak, ini sebagai motivasi buat saya saja dan teman-teman. Nah pekan yang lalu libur ya. Karena subhanallah Allah berikan ya, mudah-mudahan itu jadi rezeki Bapak. Jadi bukan jadi apa ya, jadi banyak manfaat, mungkin Bapak bisa libur, bisa cangkrama dengan istri, anak gitu ya. Gitu. Biasanya kan hari Minggu pergi-pergi mulu. Nah, sekarang mungkin Allah kasih biar di rumah gitu kan. Husnudzonnya kan begitu. Ya, saya bukan doain Bapak kena banjir enggak. Tapi subhanallah ya, itu intinya
segala sesuatu itu memang ketika Allah berikan sudah skenario Allah yang pasti ada hikmah di balik itu semua. Baik teman-teman, paling terakhir dua pekan yang lalu sampai halaman 16 Pak. Oh 29. Masya Allah. Terakhir 29 ya. 39. 39. Masya Allah. Baik 39. Jadi kita masih membahas pelajaran ke-9 ya. Ke-9. Baik Bapak sekalian rahimakumullah. Pelajaran ke-9 kita buka lagi halaman 38. Ini hanya untuk mereview atau murajaah terlebih dahulu bahwa kita pelajaran 9 ini sudah berkenalan dengan bacaan yang panjang ya, bacaan yang panjang. Iya, nah bacaan yang panjang. Ya, ini kita sudah kenalkan kemarin atau bahkan kita sudah tahu huruf yang memanjangkan itu ada 3 huruf yaitu alif, ya sukun dan waw sukun ya. Dan ketiga huruf ini memanjangkan sesuai dengan harokatnya. Kalau alif memanjangkan fathah, ya sukun memanjangkan kasrah, waw sukun memanjangkan dhamma. Itu insya Allah kita Bapak udah paham yang 3 huruf ini. Hanya mungkin prakteknya ya, Jadi kita kemarin sudah baca 38 dan 39 sepertinya. Jadi kalau panjang itu ya misalkan a, i, u, ini panjang namanya. Jadi kalau Bapak mau baca Bismillahirrahmanirrahim, berarti Bapak udah ngerti nih, ini panjang gitu. Jadi kalau yang tidak panjang ya kemarin kita di halaman 39 kan dicontohkan misal akhuka, kaknya itu kan enggak akhuka, enggak, karena tadi kita contohkan kakiku. Nah ini namanya panjang. Maka kalau Bapak baca akhuka berarti kaknya Bapak panjangkan. Ya mungkin Bapak itu enggak ya kan, enggak karena tadi saya sampaikan saya paham Ustadz mengenai huruf yang panjang itu ada 3 ini. Hanya ketika Bapak praktek nggak bahwa ternyata Bapak itu nggak ada 3 huruf itu salah satunya, tapi Bapak baca memanjangkan. Ya mungkin karena belum dicek gitu. Ya, misalkan nasta'inu. Kok nunya panjang ya? Ya mungkin karena Bapak nggak bahwa itu ternyata panjang seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita sudah baca latihannya di halaman 39. Kita buka halaman 40. Ini penegasan lagi sebenarnya Bapak sekalian, mengenal bacaan panjang, huruf panjang, tapi ini berkenaan dengan mushaf ini. Nah, mushaf apa? Utsmani ini gitu ya Pak ya. Jadi ternyata di sini nanti Bapak jangan kaget, tapi insya Allah Bapak sudah sering baca bahwa di sini ada huruf-huruf panjang yang tulisannya berbeda. Yaitu di sini disebutkan alif kecil, ya kecil dan waw kecil ya. Alif kecil, waw kecil dan ya kecil. Jadi jangan bingung. Ya tentu Bapak ketika sering bacanya adalah yang kuning mana ya. Nah ini yang kuning ini yang depak ya. Sebenarnya di sini lengkap Pak. Depak ada di bawah, mungkin nggak di bawah ke atas. Depak ada 1 2 saya doang. Nah, misalkan alifnya besar kemarin ya, juga ya-nya besar, kemudian wawunya juga besar kemarin, ini sukun. Nah sekarang berkenalan dengan ya, alif, ya dan waw sukun itu yang sesuai dengan ini yang kecil. Jadi tulisannya ini kalau dulu mungkin kalau kita ini kan ini fathah berdiri ya, dibilang fathah berdiri. Sebenarnya itu alif kecil. Ya, bukan fathah berdiri, tapi alif kecil. Alif berdiri, alif kecil. Memang alif berdiri. Kalau iya yang kecil adalah kepalanya aja yang ditulis. Kepalanya aja ya Pak ya. Terus wawunya juga ini kepalanya aja yang ditulis
Jadi bukan koma ya, kayak koma ya Pak. Nah jadi ini semua kecil gitu. Mungkin ianya kecil tuh bukannya kecil begini kecil nih. Ini jelimet ya Pak, tulisannya kepalanya aja ya, tapi memang udah kesepakatan ulama qiraah tentu ya. Nah demikian, jadi ya Bapak jangan bingung. Nah biasanya nih yang kecil-kecil ini itu ada tempat tersendiri ya. Misalkan alif kecil ini biasanya kalau berada di tengah, nanti Bapak akan lihat ya, biasanya ya berada di tengah. Misalkan ini tulisan Ar-Rahman. Nah, ini kan ini ma-nya kan Bapak paham panjang kan, Ar-Rahmani itu kan, ma-nya kok nggak ada alifnya, ternyata ditulisnya Ar-Rahma, ma-nya tetap miring, fathahnya, nah hanya ada alif kecil di sampingnya. Nah gitu. Jadi mungkin Bapak kalau yang belum biasa nih, ini apa ya, jadi bingung saya gitu. Enggak, ternyata ini alif kecil memanjangkan huruf sebelumnya itu mim. Ya. Nah, seperti ini tulisannya. Atau misalkan di sini tulisan nanti kita baca macaun misalnya. Macaun. Tulisannya ternyata biasa saja. Hanya nah. Jadi taknya itu fathahnya miring biasa, tapi di depannya ada alif kecil. Sebenarnya ada ya, dulu ada juga ketika Bapak menulis kaligrafi. Jadi Bapak kan punya kaligrafi, biasa itu dipajang tuh. Kok harokatnya banyak temen gitu ya Pak ya. Kan tulisan bismillah aja tuh kan singkat sebenarnya, emangnya simpel. Tapi kok ada bawah ada ininya, ada kecilnya gitu ya. Itu wallahualam ada juga yang diantaranya menggabungkan antara yang mushaf ini sama mushaf ini. Gitu. Jadi akhirnya seolah-olah banyak harokatnya. Baik, dan itu sama bacaannya dengan halaman 38. Tapi tidak mengapa kita baca, biar Bapak kan ketika membaca pasti melihat ya. Jadi mungkin sering lihat, sering baca kan ini. Baik, saya baca a i u, enggak Pak? A i u, ba bi bu, ba bi bu, ta ti tu, ta ti tu, sa fi su, sa fi su. Lanjut Pak. Jadi ju hafifu khafifu dalidu dalidu rariru zaziru sasisu syashisu sosisu godimu 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 ai'u godimu fafifu raqiqu kafiku lalilu mamimu naninu wawimu hadihu. Nah, ya yu ya, yang hilang ya Pak. Nah, mungkin tadi yang saya kalau cek ritme panjangnya ini yang perlu kalau Bapak panjang sudah tahu, tapi ritme panjang ini yang Bapak mungkin harus jangan terlalu panjang. Kan Bapak betul a i u panjang banget ya. Ya, jadi a i u, mungkin kalau saya kan tadi baca di jeda, di berhentinya a i
Walaupun nanti ke depannya Bapak kita kan akan bacanya bersambung gitu ya. Baik, itu mungkin Bapak diinin jangan sampai terlalu panjang ya. Nanti kalau terlalu panjang nyampe ke kalimat ayat juga kayak gitu juga. Baik, coba kita lihat halaman 41 biar nanti langsung praktek ya Pak ya. Nah, alif kecil, ya kecil dan waw kecil latihannya. Nah, bihi, mangga Pak. Jadi dijeda. Hanya saja Bapak maaf ini belum ini jangan sekali-kali ditekan. Bihi. Nah, ini seolah-olah nanti ada hamzah. Makanya membaca Al-Qur'an itu tidak boleh tergesa-gesa memang Pak. Ya. Misalkan bihi seolah-olah ada hamzah di belakang. Tidak. Bihi bisa saja. Bihi. Nah, lanjut ya. Innahu jannatun talwu Ibrahima. Baik, Bapak bisa lihat ro alif kecil. Hima masih ya besar ya. Nah, tidak ada beda antara yang besar sama yang kecil sama. Makanya ro sama hi usahakan Bapak bacanya panjangnya sama. Ghalibuna lahu qala samma'una qamisahu fa'asabakum la yastahyi. Baik, bisa diulang dari awal. Bihi, mangga. Baik, saya lanjutkan. Ilahun malahu mata'un mithluhu nu'tihi amwalahum khaliduna razaqnahum absarihim imanikum syayatinihim. Baik, bisa diulang dari ilahi. Maaf. Ya, kemudian lanjut ketiga ya. Hadza yuhyi mihadan
mihadan bayyinatun bayyinatun wahidatin wahidatin fahishatan fahishatan la talwuna la talwuna kafirina kafirina yusari'una yusari'una salawatihim salawatihim bihi ya'diluna. bihi ya'diluna. Nah, bisa diulang. Hadza yuhyi mihadan bayyinatun wahidatin fahishatan la taduna kafirina yusari'una salawatihim bihi ya'diluna. baik. Pak Rahmat dari kolom pertama aja. Bihi innahu jannatun talwu Ibrahima qalibuna lahu qala samma'una qamisahu Lanjut. fa'athabakum la yastahyi. Baik. Bapak tadi komisohu. Soalnya kan panjang ya. Baik. Pak. Enggak, Pak. Yang kedua, ilahun. Ilahun malahu mata'un misluhu nu'tihi amwalahum khaliduna rojaqnahum rozaqnahum absarihim imanikum. Sekali lagi. Imanikum. Nah, syayatinihim. baik ya. Ima sama panjangnya i sama ma. Baik, Pak Haji mangga. Ketiga Pak Haji. Hada yuhyi mihadan bayyinatun wahidatin Nah, fahishatan la talbuna kafirina yusari'una solawatihim bihi ya'diluna. baik, Masya Allah ya, harus jeli teman-teman. Lanjut Bapak, kembali ke pertama. Bihi innahu jannatun talhu Ibrahima walibuna lahu qala samma'una qamisahu fa'asabakum la yastahyi. Baik, Masya Allah. Lanjut Pak Basuki, kedua Pak. Ilahun malahu mata'un misluhu nu'tihi amwalahum khaliduna rozaqnahum absarihim imanikum syayatinihim. Nah, Masya Allah. Lanjut Bapak.
هذا يحيي مهادا بينات واحدة فاحشة لا تلمون كافرين يسارعون صلواتهم به يعدلون. Nah, Masya Allah, hari ya Pak. Lanjut Pak Sarjanto dari awal lagi Pak ya. bihi Sekali lagi, bihi B-nya jangan panjang, hi-nya aja. bihi Baik, bihi. Lanjut. innahu Sekali lagi. innahu Nah, nanya jangan panjang. Kalau inna, nah ini memanjang apa namanya? Innahu. Nah, innahu baik, lanjut. jannatun Baik. Dengung panjang ya nunnya kan ya. Dengung dulu baru panjang. Lanjut. Nah, lanjut. Ibrahim Nah, lanjut. Ghalibuna Baik, Masya Allah. Lanjut. lahu kola Nah, kemudian masuk ke mim. sama muna Baik, Masya Allah. Lanjut. komiso So-nya pendek lah. komisahu Baik, lanjut. fa'asat Lanjut. bikum Ba. fa'asabakum Banyak pendek. Fa'asa. fa'asabakum Baik. Terakhir. layas Tanya panjang. layastahi Lanya panjang. layastahi Nah, yang panjang adalah lanya dan yi-nya ya. Mas, lanjut Mas, kedua. ilahun Ah, i-nya tidak pendek, tidak panjang. Sekali lagi. ilahun Nah, lanjut. malahu mata